prediksi pergerakan melihat berita apa saja yang akan dirilis hari ini sampai dengan hari Jumat nanti, sekaligus juga kita akan coba analisa market secara teknikal seperti apa pergerakan harga dari masing-masing pair ya dalam minggu ini. Nah, teman-teman, yang jadi fokus kita tadi seperti sampaikan oleh Pak Charlie, sebenarnya yang jadi fokus kita dan fokus pasar sebenarnya adalah ketegangan dari Ukraina ya. Jadi kita tahu kemarin hari Jumat pergerakan harga emas itu sempat meloncat, tapi pair-pair yang berkaitan dengan dolar, forex dan lain sebagainya itu tidak ada pergerakan yang terlalu signifikan karena memang sebagian besar untuk pelaku pasar itu memindahkan asetnya ke safe haven. Safe haven itu emas ya. Karena ada ketegangan dari Ukraina. Nah, itu yang jadi fokus pasar, walaupun nanti dalam hari Senin sampai Jumat ini ada data-data yang penting, saya lihat fokusnya masih tetap di geopolitik dari ketegangan di Ukraina. Itu ya untuk teknikal. Tapi kita coba lihat untuk satu minggu ini, teman-teman, untuk kalender ekonomi atau data-data yang akan dirilis minggu ini. Hari Senin ini masih minim data ya. Jadi hari Senin tidak ada data yang high impact, medium impact. Jadi beritanya masih low impact, artinya tidak akan terlalu banyak dipengaruhi oleh berita untuk hari Senin. Hari Selasa ini ada beberapa data di sesi Eropa dan sesi Inggris ya, dari PDB ya, PDB Eropa untuk year on year di kuartal keempat. Kalau kita lihat ini prediksinya masih sama seperti data sebelumnya di angka 4,6%, dan untuk kuartal on kuartal ini masih di angka yang sama di 0,03%. Jadi untuk PDB di kawasan atau di sesi Eropa ini untuk hari Selasa masih tergolong medium impact, tidak terlalu besar pengaruhnya. Hari Selasa hanya itu ya, teman-teman bisa lihat hari Selasa cuma sore. Kemudian hari Rabu ini ada beberapa data juga di jam atau di sesi Inggris ya terkait dengan inflasinya. Kalau kita lihat untuk Inggris hari Rabu akan dirilis jam 2, ini terkait dengan indeks harga konsumen. Dan kalau kita lihat prediksi, ini masih sama juga seperti data sebelumnya di 5,4%. Dan untuk per bulan Januari ini ada penurunan ya dari indeks harga konsumen atau inflasinya yang sebelumnya di angka 0,5%, ini diprediksi ada pengurangan menjadi minus 0,2%. So untuk data indeks harga konsumen ini berdampak besar ya terhadap pergerakan dari Inggris. Ya, teman-teman perhatikan nanti hari Rabu jam 2 untuk yang trading sterling. Kemudian malam harinya ini ada penjualan retail di sesi Amerika Serikat, hari Rabu jam 8:30 malam. Nah, teman-teman bisa lihat untuk datanya ini tergolong high impact, diprediksi ada penguatan. Sebelumnya untuk penjualan retail inti ada di angka minus 2,3% dan diprediksi ada peningkatan menjadi 0,8%. Data ini juga berdampak besar terhadap pergerakan indeks dolar. Dan pastinya akan mempengaruhi pair secara umum ya. Dan di jam yang sama juga ada penjualan retail untuk per bulan, sama sebelumnya di minus 0,1,9 ya, minus 1,9% data sebelumnya, dan untuk bulan Januari ini diprediksi untuk penjualan retail juga ada peningkatan menjadi 1,8%, sekitar 1% peningkatannya. Data yang juga berdampak besar terhadap pergerakan dolar. Jadi hari Rabu selain dari sterling, malam harinya jam 8:30 ini data dari Amerika Serikat, teman-teman harus perhatikan. Hari Kamis, ini ada data juga di sesi Asia ya, terkait dengan perubahan jumlah tenaga kerja dan tingkat pengangguran untuk bulan Januari di Australia. Jadi teman-teman yang trading Aussie ini perhatikan datanya akan dirilis di jam 7:30 pagi di hari Kamis ya, terkait dengan tingkat pengangguran dan juga perubahan tenaga kerjanya. Kalau kita lihat tingkat pengangguran masih diprediksi sama di angka 4,2%, sama seperti data di bulan Januari. Ya, jadi di bulan Desember. Januari ini diprediksi akan tetap di 4,2% untuk tingkat penganggurannya. Jadi kalau ada perbedaan nanti dari rilis dari tingkat pengangguran di bulan Januari, pasti ada pergerakan yang cukup signifikan terhadap Australia dollar atau Aussie ya. Dan kemudian malam hari di sesi Amerika Serikat di hari Kamis ini jam 20.30 atau 8:30 malam ada izin bangunan ya. Izin bangunan juga ini berdampak besar terhadap pergerakan dolar. Kalau kita lihat sebelumnya angka dari izin bangunan ada di 1,8 juta, diprediksi ada penurunan menjadi 1,7 juta untuk izin bangunan di Amerika Serikat di bulan Januari kemarin ya. Kemudian di jam yang sama juga ada klaim pengangguran awal
seperti biasa data ini tidak akan terlalu berdampak besar ya, masih medium impact terhadap dolar. Dan kalau kita lihat dari data sebelumnya ada di angka 223 dan diprediksi hanya sedikit penurunan ya dari klaim pengangguran di angka 220.000. Nah itu untuk hari Kamis ya. Jadi hari Kamis hanya pagi Australia jam 7.30 dan juga malam hari di jam 8:30 ya. Dua sesi tersebut tolong teman-teman perhatikan untuk hari Kamis. Dan hari Jumat di penutupan pasar pada tanggal 18 Februari nanti ini ada beberapa data yang cukup besar juga ya. Jadi di sesi Inggris ini ada penjualan retail untuk bulan Januari. Nah, ini teman-teman yang trading sterling mungkin hari Jumat tolong diperhatikan datanya akan dirilis jam 1 siang. Kalau kita lihat data sebelumnya ada di angka minus 3,6% untuk penjualan retailnya dan ini diprediksi ada peningkatan ya. Dalam artian penjualan retailnya membaik di angka minus 0,5%. Nah itu jadi data dari sterling ini teman-teman harus perhatikan karena ini pengaruhnya cukup besar pada pergerakan sterling di hari Jumat siang jam 1 ya. Malam hari ini juga ada penjualan rumah lama di Amerika Serikat ya akan dirilis jam 22 atau jam 10 malam. So kalau kita lihat data sebelumnya di angka 6,1 juta dan diprediksi ada penurunan menjadi 6,12 juta ya. So teman-teman perhatikan data ini jam 10 malam datanya cukup besar mempengaruhi pergerakan dolar nanti. Ya saya pikir itu aja untuk kalender ekonomi. Memang hari Senin tidak terlalu berdampak, tapi di hari-hari selanjutnya ada banyak berita yang perlu kita perhatikan. Ya teman-teman ya, kita langsung masuk ke teknikal untuk melihat pergerakan harga secara teknikal. Tadi ada request dari Bu Adel minta sterling terlebih dahulu. Kita coba lihat dolar ya, dolar dulu baru nanti ke sterling. Kita lihat pergerakan dolar dulu untuk mengetahui seperti apa kekuatan dolar terhadap beberapa pair. Nah, teman-teman lihat ya. Jadi dolar ini sudah ada peningkatan. Kalau kemarin pergerakannya bermain pada level support dari uptrend line. Ini kan kemarin kita buat uptrend line ya. Nih, teman-teman perhatikan ini uptrend line kita. Gelombang pertama di sini, gelombang kedua di sini, dan kemarin ketika pergerakan mencapai gelombang ketiga atau area support ini di 95.1 ini ada tekanan buyer lagi. Jadi secara tren memang dolar ini masih uptrend ya, masih berpotensi untuk menguat. Ya, teman-teman perhatikan dolar berpotensi masih akan tetap menguat karena tadi ketika sampai ke level support dari uptrend line ini buyernya masuk. Ya, sampai sempat kemarin mencapai level 96 dan terkoreksi lagi sampai 95.6 dan sekarang teman-teman lihat pergerakannya masih positif mengangkat ya untuk indeks dolar ini. So untuk hari ini teman-teman indeks dolar saya lihat masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan dan kalau kita lihat untuk resisten terdekat ada di kisaran ini ya di 96.2 ini artinya sekitar 0,2 dolar lagi kenaikan untuk target dari indeks dolar. Untuk pagi dan malam dan sore hari saya pikir targetnya akan tercapai ya untuk level ini. Apalagi sekarang secara tren untuk indeks dolar ini masih uptrend. Dan untuk level support ini ada di kisaran 95.6. Ini adalah harga terendah kemarin di hari Jumat, di mana sebelumnya juga level ini pernah menjadi level resisten dari pergerakan indeks dolar. So untuk range hari ini teman-teman indeks dolar akan bermain pada level 95.6 sebagai support dan sebagai resisten ada di 96.2. Kecenderungan untuk pergerakan indeks dolar hari ini masih naik, masih up ya. Yang jelas trennya naik dan pergerakan harga masih positif untuk mengejar ke level resisten. Ini artinya kesimpulannya dolar menguat, pair-pair yang berhadapan dengan dolar kemungkinan akan melemah kecuali safe haven. Kecuali safe haven karena faktor fundamental akan lebih mempengaruhi safe haven saat ini, bukan teknikal. Itu ya untuk gambaran dari indeks dolar. Kita langsung analisa forex seperti biasa, bukan seperti biasa, tapi sesuai dengan request dari Bu Adel ya, kita coba analisa dari sterling terlebih dahulu. Oke teman-teman, sterling juga dipengaruhi oleh penguatan dolar, ya, di mana sekarang pergerakannya terkoreksi ya. Sebelumnya pergerakan dari indeks sterling ini sempat breakout dari downtrend line, kemudian mencapai level resisten ini ya di 1.3620.
Nah, setelah sampai ke level ini pergerakan terkoreksi lagi. Sekali lagi ini dipengaruhi oleh penguatan dolar. Dan hari ini pun kalau saya lihat pergerakan sterling masih berpotensi untuk turun. Karena tadi dolarnya masih berpotensi untuk naik. Untuk level atau target penurunan ini ada di kisaran 1.3510 ya. Ini untuk support terdekatnya sampai dengan 1.3490. Ya, ini adalah target penurunan sekaligus juga area demand, area permintaan pada pair sterling. Untuk strategi hari ini teman-teman, pagi ini teman-teman masih bisa ambil posisi sell ya, karena memang penurunannya masih mungkin berlanjut sampai level tadi 1.3510 yang artinya ada 30 pip lagi dari harga sekarang. Sekarang di 1.3540, 1.3510 ada 30 pip. Ini target penurunan ya. Jadi teman-teman bisa ambil peluang untuk sell. Nah, jadi nanti ketika pergerakan harga masuk ke level demand ini di kisaran 1.3510 sampai 1.3490 ini adalah area buy ya, area demand. Jangan teman-teman sell lagi di sini, tapi teman-teman cari peluang untuk ambil posisi buy di sini. Oke ya. Apalagi tadi kita lihat dolar itu sudah mendekati level resisten. Jadi ada kemungkinan untuk dolar setelah mencapai level 96.2 itu akan terkoreksi. Sama seperti sterling, jika nanti sampai ke level supportnya, pergerakan harga kemungkinan besar akan pullback lagi. Ya. Jadi untuk peluang pagi ini bisa sell di level sekarang, ya targetnya 1.1350, sorry 1.13510 ya. Kemudian untuk area buy-nya tadi 1.3510 sampai 1.3490. Boleh teman-teman boleh sell sekarang atau tunggu pergerakan harga naik sedikit untuk teman-teman ambil posisi sell ya. Tetap manajemen risiko diterapkan untuk stop loss 50 pip maksimal untuk forex ya. Ya, maksimal 50 pips. Jadi teman-teman hitung kalau sekarang ambil sell 1.3540, stop loss maksimalnya ada 1.3590. Gitu ya, untuk sterling mungkin Bu Adel cukup ini ya, cukup jelas ya. Masih potensi untuk turun karena penguatan dolar. Oke, kita lanjut ke euro. Ya, euro juga terpengaruh oleh penguatan dolar ya. Jadi euro terkoreksi sampai sekarang di harga 1.1340. Kemarin sempat breakout juga dari downtrend line ya, dan mengejar gelombang tertinggi terdekat di kisaran 1.1480. Dan ketika pergerakan sampai ke level ini, teman-teman lihat hari Kamis atau Jumat kemarin, ini kan target kita kemarinnya untuk ambil posisi buy di kisaran support dan targetnya ada 1.1480. Setelah pergerakan harga sampai ke level resisten ini terkoreksi lagi. Jadi ada tiga harga tertinggi atau istilahnya adalah triple top di sini 1, 2, 3. Jadi untuk euro pun masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan. Kalau saya lihat sampai ke level support terdekat, teman-teman perhatikan level support yang cukup signifikan pada euro ini ada di tanggal 3 Februari kemarin di harga 1.1270. Ya, jadi untuk euro teman-teman juga masih boleh ambil posisi sell. Tinggal tunggu pergerakan mungkin naik sedikit untuk teman-teman sell dan target profitnya ada di kisaran 1.1300 sampai dengan 1.1270. Ya, itu target profitnya sekaligus juga di level 1.1270 ini menjadi level buy terbaik ya, karena ini level supportnya. Teman-teman tunggu di situ untuk ambil posisi buy euro ya. Jadi saran saya kalau teman-teman mau ngikutin tren euro, yang mana trennya sekarang masih positif sebenarnya ya, cuman karena penguatan dolar jadi terkoreksi, teman-teman bisa ambil di kisaran 1.1270 untuk posisi buy. Posisi sell ya di level sekarang atau ketika pergerakan harga naik di 1.1360, teman-teman bisa pilih untuk ambil posisi sell. Mengarahkan penurunan lagi dari euro ya. Ada yang trading euro teman-teman? Ada? Habis. Oke, nggak ada ya. Oke, ada request dari teman-teman untuk pair yang lain selain dari sterling dan euro, silakan. Ada request untuk pair yang lain? Saya lihat tadi 1.1360. 1.1360 itu harga terbaik untuk ambil posisi sell.
Good, Ana good. Ya, silakan Pak. Ini Uyuhnya mau naik atau turun ini posisinya? Ya, kalau melihat sekarang potensinya masih potensi turun ya, Pak Wawan ya. Masih potensi untuk turun karena tadi dipengaruhi oleh penguatan dolar. Oke, thank you, good. Oke. Tadi ada pertanyaan apa? Euro ya? Sterling ya? Bu Muda ya? Sterling? Siapa tadi yang tanya? Ada yang buy sterling? Oh, udah ya. Udah jelas. Sterling sudah jelas. Euro juga udah jelas ya, teman-teman ya. Kalau mau buy, tunggu di bawah lagi 1.1270, area buy terbaik. Dan untuk sell ada di 1.1360. Pair yang lain? Nggak ada? Request untuk Forex? Cukup ya? Oke. Kita langsung analisa komoditas untuk melihat pergerakan dari emas dulu. Minyak. Wow. Minyak sampai level 94 hari ini. Ini udah breakout dari level tertinggi sebelumnya di kisaran 93 ya. Minggu kemarin kita lihat pergerakan harga minyak ini memang bermain pada level support dari uptrend line-nya ya, teman-teman perhatikan. Kemarin juga sempat saya sampaikan kalau teman-teman mau buy, ambil di kisaran 98. Dan memang kemarin harga terendah untuk minyak ini di minggu kemarin ya ada di kisaran 88.4. Jadi ini harga terendahnya sekaligus juga ini level support dari uptrend line. Setelah pergerakan harga mencapai level support dari uptrend line, teman-teman lihat pergerakannya nge-up lagi ya, sampai sekarang di level 94.6. Nah, teman-teman, kemarin juga saya sampaikan bahwa level resisten itu memang ada di kisaran 94 ya. Jadi memang target 94 ini udah jelas banget ya, jadi target dari kenaikan harga minyak. So, untuk sekarang kita lihat apakah pergerakan harga bisa melewati level ini. Level 94 ini ya, karena tadi kalau kita melihat harga tertingginya ada di kisaran 94.8, belum break dari level resisten. Tapi kalau saya lihat kemungkinan besar ini masih akan coba di break lagi ya, di breakout lagi level 94 ini. Dan kalau saya lihat memang penguatan dari minyak ini masih mungkin untuk berlanjut ya. Ini dipengaruhi juga oleh ketegangan di Ukraina. Ya teman-teman ya. So untuk target selanjutnya kita bisa lihat mungkin level 98 sampai dengan level 100 jika pergerakan harga minyak ini bisa melewati level 94 ya. Jadi 94 lewat, kemungkinan 98 sampai level 100 itu bisa tercapai karena di historical tahun 2014 ya. Nih 2014 teman-teman bisa lihat, oh ini ada di 97 ya, bukan 98. Jadi resisten selanjutnya setelah 94 ini ada di kisaran 97 dan baru ke level 100. Nah, teman-teman lihat di tanggal 16 Juni 2014 pergerakan harga minyak ini pernah mencapai level 106. Yang tadi saya bilang mungkin ketika lewat 96 penguatan mungkin akan berlanjut sampai level di atas 100. Ini gambaran secara garis besarnya untuk pergerakan harga emas ya dari tahun 2002. Jadi 2002 pernah 18, kemudian harga tertinggi sepanjang masanya itu ada di bulan Juli 2008. Itu di harga 144 ya, 144 dolar per barrel. Kemudian di tahun 2009, 1 tahun kemudian terkoreksi ya sampai dengan harga 34. Jadi dari 144 ke 34 ada 110 poin penurunannya 1 tahun aja. Dan setelah dari penurunan di bulan Februari 2009 tersebut, pergerakan harga emas ini konsisten bermain di level 100-an nih, 104.95 ya di kisaran ini. Dan kemarin 2020 adalah penurunan terekstrim dari pergerakan harga emas, itu dipengaruhi oleh lockdown seluruh dunia. Itu sampai ke level di bawah level produksi, di bawah harga produksi bahkan kemarin. Dan setelah lockdown tersebut, ini harga minyak melanjutkan kenaikan. So, artinya, teman-teman, untuk jangka panjang, harga minyak ini saya lihat masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan, ya, bahkan bisa mencapai level di atas 100. Nah, namun untuk harian atau untuk 1 minggu ini, teman-teman bisa tandai, untuk support terdekat ini ada di kisaran 93 saat ini, ya. 93 itu adalah harga tertinggi kemarin, harga tertinggi 2 minggu yang lalu, dan sekarang fungsinya adalah sebagai support harga atau tahanan harga. So, untuk teman-teman yang mau ngikutin tren, untuk ambil posisi
minyak ya, teman-teman bisa ambil posisi buy di kisaran 92 ya, 91 atau 92 ini jadi resisten karena kan low-nya semakin tinggi nih, sebelumnya 88, kalau kita lihat di sini di kisaran 91 92. Jadi teman-teman bisa tunggu di sini untuk ambil posisi buy. Saya nggak rekomendasiin teman-teman ambil buy di harga sekarang karena sekali lagi ini harga tinggi, 94 ini harga tinggi. Jadi mending tunggu koreksi dulu baru teman-teman ambil posisi buy. Coach boleh nggak sell di sekarang? Saya malah lebih idealnya sell ya di kondisi sekarang. Teman-teman bisa sell selagi pergerakan harga nggak lewat dari level 96. Tadi kita lihat tadi 96 ya, resistennya 96. Tapi kalau dari harga sekarang ini ada sekitar 1,4 dolar lagi kenaikan. Jadi kalau memang terlalu tinggi ya tunggu teman-teman tunggu untuk pergerakan harga mendekati 95 teman-teman bisa sell. Atau teman-teman perhatikan nanti untuk candlestick-nya kalau memang candlestick bullish atau candlestick buyer-nya sudah mulai melemah, teman-teman bisa masuk ambil posisi sell untuk mengharapkan koreksi harga ya, koreksi harga bukan untuk jangka panjang. Jadi kalau sell ini mungkin 1 poin, 2 poin cukup. Karena tadi ini ngelawan tren. Agak beresiko kalau kita tahan untuk jangka panjang. Gitu ya teman-teman ya, perhatikan candlestick sekali lagi kalau yang tertarik untuk ambil posisi minyak di kondisi tertinggi sekarang, teman-teman perhatikan candlestick 4 jam. Jika memang candlestick-nya bodinya mulai mengecil, teman-teman boleh ambil posisi sell untuk mengharapkan koreksi harga. Gitu ya untuk gambaran harga minyak teman-teman. Sekali lagi untuk buy ada di kisaran 91 sampai 92 dan untuk posisi sell bisa di kisaran 96. 95 sampai 96. Oke, kita lanjut ke pair yang terakhir. Ya. Harga emas ya. Emas sekarang bermain pada level 18.53. Sebelumnya oke, nanti kita bahas ya. Kita bahas. Pak Dian ya. Nanti kita bahas. Memang kenaikan emas ini dipengaruhi oleh ketegangan dan potensi untuk perang dunia ketiga ya. Memang ada berita saya tadi pagi juga kabarnya sih hari Rabu katanya gitu bakal terjadi perang ketiga, namun masih spekulasi lah ya. Tapi kalaupun memang terjadi perang ya pasti harga masih terbang, bukan cuma di 1.900 bahkan ke 2.000-an lagi pun bisa. Kalau memang kondisinya perang ya, kalau perang orang pasti lebih memilih untuk mengamankan asetnya, pasti mereka akan membeli emas ya. Itu kondisinya. Kenapa? Kapan perangnya? Saya nggak tahu, jangan sampai terjadi ya. Kalau bisa sih jangan terjadi perang ya, karena kalau perang ya kita susah juga, termasuk Indonesia juga pasti susah. Ekonomi juga pasti akan kembali goyang seluruh negara itu. Dan ya tadi ya, karena ini masih isu, jadi kenaikannya pun ini masih terbatas. Dan kalau saya melihat sih memang masih secara tren di bulan Februari ini masih jadi tren kenaikan minyak. Emas ya. Jadi saya masih konsisten untuk melihat pergerakan sekarang. Selain dari dipengaruhi oleh berita, memang tren secara bulan Februari setiap tahun itu trennya naik. Ya. Jadi memang secara fundamental dan secara teknikal itu sejalan untuk pergerakan harga emas. Kemarin kita lihat harga tertingginya ada di harga 1.854 ya, namun berhasil di breakout. Hari Jumat kemarin ya, berhasil di breakout dan sekarang ini akan terjadi koreksi lagi. Kalau saya lihat sih masih berpotensi untuk koreksi. Di mana level support? Oke, kita akan bahas di mana level support terdekatnya. Nah, teman-teman lihat harga tertinggi di tanggal 10 Februari ini ada di kisaran 1843 ya. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi buy, ya saya nggak rekomendasi juga di level sekarang karena ini level tinggi. Teman-teman bisa tunggu di kisaran 1843 ya. 43 ini adalah level buy terbaik karena ini adalah level support ya. Level resisten di tanggal 10 Februari. Dan sekarang fungsinya adalah sebagai support harga. Cara tren jelas untuk harga emas ini masih uptrend. Sebagai support kuatnya masih di kisaran 1820-an. 1821 tepatnya. 1821 ini sebagai support kuat karena ini ada historical di minggu kemarin ya, tanggal 10 Februari dan tanggal 11 Februari sekaligus juga ini adalah support dari uptrend line. Namun dengan kondisi sekarang saya agak meragukan untuk pergerakan harga emas bisa turun sampai ke level 1820-an lagi. Mungkin
pun kalau turun di minggu-minggu di hari-hari akhir mungkin di Kamis atau Jumat. Untuk hari ini Senin, Selasa rasanya pergerakan walaupun terkoreksi mungkin di kisaran 30 atau kisaran 40 koreksi harganya. Dan untuk support terdekatnya sekali lagi ada di 1843. Ya. Jadi 1843 teman-teman bisa pilih untuk ambil buy di situ. Stop loss juga tetap diterapkan ya 5 poin untuk posisi emas. Dan untuk level resisten ya. Jika memang penguatan harga emas ini berlanjut, kita lihat resistennya ya. Teman-teman bisa perhatikan di tanggal ini ya. Tanggal 17 November 2001, 2001 ya. November 2001 teman-teman bisa lihat harga tertinggi emas itu ada di kisaran 1876. 1876 adalah harga tertinggi pada tanggal 16 November 2021. Dan kemungkinan besar pergerakan harga emas ini akan bisa kembali ke level itu, ke level tersebut ya. Kalau saya kemarin ekspektasi 1876 ini di bulan Januari, tapi karena ada isu kenaikan suku bunga, dia terkoreksi. Namun sekarang di Februari, saya lihat pergerakannya masih akan positif ke level tersebut. So, kalau teman-teman mau sell, saya belum melihat resisten di kisaran 1850-an sekarang ya. Jadi yang saya rekomendasikan teman-teman kalau mau sell, tunggu aja di 1876. 1875, 1876. Itu resistennya jelas. Kalau di bawah level tersebut, saya belum melihat resisten lagi. Ya, jadi di 1871, 1875, 76 itu teman-teman bisa pilih untuk ambil posisi buy untuk mengharapkan sekali lagi koreksi harga. Koreksi harga. Tapi kalau teman-teman mau ngikutin tren, ya teman-teman juga harus sabar untuk menunggu pergerakan harga koreksi. Ya paling nggak di 1843 untuk posisi buy, buy terbaiknya. Ya. Ada yang punya posisi emas sampai sekarang? Ya. Sorry? 17, 19. Oke, itu udah di locking. Udah di locking ya? Buy-nya di berapa? 17, 1839. Oke, saya pikir untuk kondisi itu biarin dulu ya, lockingan biarin dulu. Memang agak sabar mungkin untuk pergerakan harga kita tunggu ke 17-an lagi mungkin di Maret ya. Di Maret itu bisa terkoreksi karena memang bulan Maret biasanya bulan koreksi emas. Spreadnya ya. Ya kalau tutup market di hari Jumat biasanya memang spreadnya melebar ya. Mantap. Pengaruh pasti pengaruh kalau ada pelebaran spread itu pengaruh juga ke equity. So kalau memang equity-nya terbatas ya, itu ada dua pilihan. Pertama tambah equity, yang kedua tutup posisi tapi lebih ke spekulasi. Jadi kita tutup buy yang sekarang ya. Kalau kita tutup yang sell kan terlalu banyak minusnya itu. Benar kan? Paling enggak kalau buy-nya dilepas artinya profit kan? Posisi buy yang di bawah. Ya floatingnya lebih besar ya daripada posisi buy ya. Artinya kalau kita tutup yang buy, kita berharap harga terkoreksi lagi. Makanya saya bilang lebih ke spekulasi, mending tunggu buy, tutup buy itu di atas nanti, di 76-an aja. Kalau mau tutup posisi terbaik. Kalau sekarang memang agak riskan, kita tutup yang buy, nggak taunya trennya masih berlanjut naik. Jadi saran saya kalau mau lepas yang buy dulu, tapi tunggu di resisten yang signifikan, 1776. Mudah-mudahan dalam minggu ini ya, biar nggak ada spread yang melebar lagi. Posisinya berapa? 0, cuma 0,1. Minimal 500 deh. Jadi kita buat ketahanannya sampai 50 poin aja. Boleh, 1.100 poin. Jadi lebih pede nanti. Kalau kita mau ngebuka yang buy pun lebih pede kalau ketahanan dananya cukup besar. Jadi saran saya 500 lah ya, 500 atau 50 poin untuk ketahanan dana. Kenapa? Kena swab. Oh ya pasti ya. Makanya mudah-mudahan sih bisa selesai. Tapi untuk posisi sell saya agak ragu untuk bulan ini bisa kejemput lagi. Jadi paling nggak itu mengurangi minus aja. Kalau kita buka yang buy, berharap harga koreksi aja untuk kita locking lagi atau untuk kita buang posisi sell yang di bawah. Biar nggak kena swab ya. Berapa? Swabnya untuk 0,1. Oke, sorry. Satu hari? Ya, oke.
Oke teman-teman, ada pertanyaan nggak untuk gold? Siapa lagi yang buka ada posisi emas? Yang lain ada? Iya. Bisa. Oke, bisa. Paling nggak ya $200 lah paling nggak. Ya itu 20 poin, masih aman. Kalau untuk kondisi sekarang masih aman. Ya. Kalau untuk nahan ketahanan nahan pelebaran spread, saya pikir 1 juta, 2 juta nggak apa-apa. Untuk kondisi 0,1 ya. Tapi kalau untuk ngebuka posisi itu riskan. 1 juta atau 2 juta itu riskan banget. Jadi mesti ke minimal $500 atau 50 poin. Biar nanti lebih pede tuh buka posisinya. Yang lain mungkin teman-teman ada pertanyaan untuk gold. Siapa lagi yang punya posisi yang masih nyangkut atau masih ada PR? Yang lain nggak ada, masih bersih semua ya. Jadi kalau mau ngambil peluang, sekali lagi teman-teman bisa buy di kisaran untuk hari ini ya, hari Senin. Bisa teman-teman tunggu di 1843 untuk posisi buy, dan posisi sell saran saya teman-teman tunggu di atas lagi di 1876 ya. Oke teman-teman, mungkin saya sapa dulu untuk yang sudah bergabung dari Zoom. Selamat pagi Bu Desi, ada Pak Dian juga, Pak Herwin, Oma Trisnawati, dan Pak Wawan. Silakan jika ada pertanyaan dibuka mic-nya atau diketik di kolom chat. Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi teman-teman, untuk analisa pagi hari ini saya akhiri. Silakan teman-teman sharingkan hasil analisa kita ke calon nasabah atau nasabahnya agar jadi referensi mereka untuk trading di hari Senin ini. Seperti biasa teman-teman, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Selamat pagi teman-teman, sampai berjumpa di analisa besok, dan selamat beraktivitas semuanya. Thank you. Thank you, Coach. Banyak teman-teman. Thank you Bro Oman.